Perkenalkan, nama saya Keva Sendi Pratampakan dari kelas 8C. Saya di sini ingin bercerita tentang penjajahan bangsa Indonesia, maupun melalui fisik ataupun organisasi. Di sini saya akan bercerita tentang organisasi Budi Utomo. Tujuan organisasi Budi Utomo dijelaskan dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908. Dalam Kongres dijelaskan tujuan organisasi Budi Utomo adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Berawal dari tujuan organisasi Budi Utomo yang hanya mengumpulkan dana pelajar, sampai akhirnya tujuan organisasi Budi Utomo meluas menjadi ingin memperbaiki keadaan sosial di Jawa dan Madura. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah kemajuan Jawa dan Madura. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dengan bentuk modern. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa antara tahun 1906 sampai 1907. Tujuan organisasi Budi Utomo awalnya hanya mendirikan suatu dana pelajar, sampai akhirnya tujuan organisasi Budi Utomo diperluas dengan jangkauan yang kelak kemungkinan berdirinya organisasi Budi Utomo. Istilah Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat dan Budi Utomo yang berarti baik atau luhur. Istilah ini pun bisa menggambarkan tujuan organisasi Budi Utomo berdiri, yakni bentuk perkumpulan yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi, kebaikan perangai atau tabiat. Tak lama tujuan organisasi Budi Utomo berubah menjadi memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa di Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia dalam tujuan organisasi Budi Utomo belum dikenal. Untuk melaksanakan tujuan organisasi Budi Utomo tersebut ditempuh beberapa usaha. 1. Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang diceritakan dari Wahidin. Ini merupakan usaha pertama untuk mencapai kemajuan bangsa. 2. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Kendala organisasi Budi Utomo. Pemerintah Hindia Belanda mengesahkan Budi Utomo sebagai badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan. Akan tetapi tujuan organisasi Budi Utomo karena beberapa kendala. Kendala dari segala upaya mencapai tujuan organisasi Budi Utomo adalah 1. Mengalami kesulitan finansial. 2. Keluarga RT Tirto Kusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat. 3. Lebih memajukan pendidikan kaum priai dibandingkan rakyat jelata. 4. Keluarga anggota dari golongan mahasiswa dari pelajar. 5. Bupati lebih suka mendirikan organisasi masing-masing. 6. Bahasa Belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. 7. Pengaruh golongan priai yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis. Dalam perkembangan selanjutnya, suasana politik semakin terbuka melalui Kongres 1928. Tujuan organisasi Budi Utomo memutuskan akan menjalankan prinsip non-koperasi jika rencana undang-undang tentang Inlandske Meerderheid dalam Volksraad ditolak perwakilan rakyat Belanda. Lahirnya tujuan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri berkat gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada akhir tahun 1907, di hadapan para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Sofia, Dr. Wahidin menyampaikan tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Cita-cita Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut mendapat sambutan positif dari para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Sofia, terutama Suetomo dan Gunawan Mangoenkoesomo. Nama Budi Utomo diusulkan oleh Mas Soeharji dan semboyan yang dikumandangkan adalah Indi Forward atau Hindia Maju dan bukan Jawa Forward atau Jawa Maju. Hanya dalam waktu 5 bulan sejak berdiri, Budi Utomo berhasil meraih anggota sejumlah 1.200 orang. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial yang menitik
beratkan pada masalah-masalah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Keanggotaannya yang mula-mula terbatas hanya pada orang-orang Jawa dan Madura, kemudian meluas hingga mencapai Bali. Tujuan organisasi Budi Utomo dalam kebangkitan nasional. Lahirnya tujuan organisasi Budi Utomo membangkitkan semangat kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia pada masa tersebut. Setelah lahirnya Budi Utomo, muncul banyak organisasi di berbagai bidang. Organisasi ini meliputi bidang agama, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Budi Utomo merupakan organisasi perintis yang telah menjadi inspirasi bagi pertumbuhan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi dan perkumpulan yang berdiri setelah Budi Utomo diantaranya seperti Sarekat Islam atau SI dan Indisky Party atau IP. Kelahiran organisasi Budi Utomo menjadi tonggak sejarah awal kebangkitan nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 1928 para pemuda Indonesia melakukan Sumpah Pemuda. Semangat perjuangan ini terus membara dan mencapai puncaknya hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting dalam perjuangan meraih cita-cita Indonesia merdeka. Kebangkitan nasional Indonesia yang dipelopori Budi Utomo adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.